Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Vina, saya adalah mahasiswi aktif dari program studi Informatika dari Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengerjakan tugas akhir saya, yaitu mereview salah satu skripsi dari saudari yang bersangkutan dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi dan Jasa Aplikasi Marketplace Pemesanan Jasa Servis Barang dan Elektronik. Nah, skripsi ini sendiri ditulis oleh saudari Destia Serina Rahayu dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dari Institut Informatika dan Bisnis Dharmajaya Bandar Lampung. Nah, oleh karena itu, izinkan saya untuk membahas kurang lebih ada beberapa mungkin hal yang bisa ditambahkan dari skripsi saudari tersebut. Baiklah, jadi kita akan langsung melihat pada bagian perancangan sistem. Pada bagian perancangan sistem biasanya terdapat pada itu baik dari bab 3 biasanya ataupun hingga bab 4. Nah, pada bagian dari skripsi ini akan terdapat pada bagian bab 3. Nah, di sini saya akan mereview bagian dari skripsi yang object oriented, di mana skripsi ini menggunakan UML untuk perancangan sistemnya. Salah satunya dia menggunakan yang namanya use case begitu. Nah, ini adalah bagian dari use case diagram yang biasanya ada aktor dan juga di sini ada beberapa hal seperti generation, include, dan extend. Nah, di sini yang ingin lebih saya tekankan itu pada bagian include dan extend-nya. Bisa kita lihat bahwa keterangannya dan include sendiri adalah menspesifikasi relasi use case tambahan ke sebuah use case yang ditambahkan, di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat. Dan extend sendiri bahwa relasi use case itu yang ditambahkan dapat berdiri sendiri. Nah, jadi kalau extend ini yang bisa berdiri sendiri, kalau include itu perlu beberapa use case lainnya untuk menjalankan fungsi sebagai syarat. Nah, kita langsung lihat ke dalam use case itu sendiri. Oke, ini kita langsung saja masuk ke dalam bab 3. Nah, inilah yang akan sedikit saya tambahkan. Mungkin dari saya sendiri bukan bermaksud untuk menyalahkan use case ini. Ini adalah use case pada 3.1 bagaimana sistem berjalannya. Nah, tetapi pada use case ini dia tidak ada yang namanya relationship di use case ini. Tidak terdapat relationship dari include sendiri maupun extend. Tidak pada seperti use case yang di 3.2 menggunakan include dan extend. Jadi terlihat sangat jelas di sini bahwa di use case 3.1 itu tidak ada kelengkapan dari relationship-nya sendiri. Nah, untuk keterangannya sendiri, hukumnya saya menggunakan dari sebuah buku. Buku ini merupakan buku dari si penulis yang berjudul A Programmatic Introduction UML. Nah, ditulis langsung oleh Russ Miles dan Kim Hamilton. Nah, buku ini sudah dilengkapi dengan berbagai eh, keterangan mengenai si UML sendiri. Ini teman-teman, jadi ya kurang lebih buku ini di-printing pada tahun 2006 juga. Di sini banyak sekali mulai dari keterangan, activity diagram, dan pengertian-pengertian dari modeling sistem itu sendiri. Nah, di sini saya akan langsung terfokus pada bagian yang sedang saya review saja, yaitu di bagian use case relationship. Nah, buku ini sebelumnya sudah saya sedikit baca tadi, jadi kita langsung melompat ke halaman yang memang akan dituju. Nah, ini merupakan use case description, di mana biasanya ada si aktor dan arah-arahnya. Nah, inilah teman-teman. Kita langsung masuk ke bagian use case relationship. Nih, use case mendeskripsikan bagaimana suatu program itu biasanya berjalan. Nah, dan juga di sini teman-teman ada the include relationship.
Nah, the include relationship itu sendiri digunakan seperti yang dikatakan tadi, bahwa yang include ini sebagai syarat atau fungsi dari use case lainnya. Sedangkan dari yang di sini juga menunjukkan sebagai contohnya, dari admin dan author misalnya. Dan juga ini ada dari segi yang extend, bahwa yang dari extend nih, the extend adalah yang bisa berdiri sendiri. Jadi dari use case include dan extend itu biasa saling melengkapi dan saling berdampingan dari relationship-nya. Jadi jelas menggambarkan bahwa apakah proses ini bisa berjalan sendiri ataupun dia harus dari memenuhi eh, fungsi lainnya seperti itu. Nah, kurang lebih untuk penjelasan saya pada kesempatan kali ini di bagian LPL mata kuliah dari informatika sendiri yang di bagian UML, khususnya saya sendiri fokusnya kepada bagian dari use case yang akan saya sedikit tambahkan tadi, di bagian adalah use case relationship-nya yang masih kurang. Nah, kurang lebih itu saja video dari saya ataupun penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih.